Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Semoga Anda selalu diberikan rizki yang barokah dan tentunya kebahagiaan ya. Jangan lupa bahagia ya. Kita akan kembali membahas tentang berbagai hal tentang rumah potong hewan, diantaranya persyaratan ternak yang boleh dipotong dan pemeriksaan antemortem ya. Ini sangat penting karena kita tahu pengen produk kita, daging kita itu sampai ke konsumen itu dalam keadaan aman ya. Jadi kita harus bisa memastikan hal ini sebagai orang yang bergerak di bidang peternakan atau yang mengerti ya seluk-beluk tentang ternak kita sampai ke hilirnya. Kita harus tahu karena bagaimanapun ya daging atau produk daging itu adalah akhir dari proses yang kita lakukan budidaya ternak kita. Nah, sebelum melakukan pemotongan atau penyembelihan pada hewan ternak, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Antara lain apa? Ya, yang pertama itu ternak yang akan dipotong harus dalam kondisi sehat. Apa? Kondisi sehat berdasarkan hasil pemeriksaan dokter hewan atau mantri hewan yang berwenang. Nah, yang dimaksud dengan ternak sehat itu apa? Yaitu ternak tersebut tidak menderita sakit, baik oleh penyakit yang menular maupun penyakit yang tidak menular. Ternak yang sakit disebut atau ternak yang sakit tersebut dapat disembelih dengan beberapa syarat sebagai berikut ya. Nah, yang pertama, pada penyakit mulut dan kuku ya, Aphtei epizootica ya, setelah ternak disembelih maka bagian organ dalam, kepala, bagian mulut, lidah dan kaki harus direbus ya. Catatannya harus direbus ya. Kepala, bagian mulut, lidah dan kaki harus direbus sebelum diedarkan atau diperdagangkan. Ini ya, kalau pikir-pikir kalau sudah tahu seperti ini ya harus hati-hati ya mengkonsumsinya, nanti daripada kita yang sakit atau manusianya yang sakit atau konsumennya yang sakit, ini harus dipertimbangkan ya. Kemudian yang kedua, ada penyakit sura ya. Ternak harus dipotong pada waktu malam hari ya, karena penyakit tersebut dapat ditularkan oleh lalat ya. Dan pada penyakit antrak ya, setelah ternak disembelih, nah ini yang harus dilakukan, harus secepatnya dimusnahkan dengan cara dibakar atau dikremasi. Setelah itu baru dikubur dalam ya, dengan kondisi yang dalam pada lokasi yang jauh dari pemukiman maupun tempat pemeliharaan ternak. Ini kenapa ya? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena ini bisa juga nanti muncul lagi penyakit-penyakit ini. Lebih baik ya sudah, kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, ya sudah, kita secepatnya kita lakukan tindakan. Ini juga harus waspada untuk semuanya, termasuk kita ya, atau peternak ataupun siapapun yang bertugas, stakeholder ataupun pemerintah. Ini harus menjadi perhatian bersama ya kalau terjadi kasus-kasus seperti ini. Nah, yang kedua, ini ternak harus tidak dalam keadaan lelah ya, atau habis dipekerjakan di sawah atau dalam perjalanan yang panjang misalnya dari suatu daerah. Nah, hal ini berhubungan dengan apa? Dengan penampilan karkas yang akan dihasilkan ya.
nanti kualitas karkas yang dihasilnya itu tidak bagus kalau ternak kita dalam kondisi yang lelah ataupun stres ya. Yang ketiga, ternak yang akan disembelih harus sudah tidak produktif lagi atau tidak dipergunakan sebagai bibit ya. Yang dimaksud dengan ternak yang sudah tidak produktif ini seperti apa? Yaitu ternak betina yang sudah tidak dapat menghasilkan anak atau sudah tua, dan ternak betina yang tidak dapat bunting alias majir ataupun steril, itu juga silahkan dipotong ya. Ternak yang tidak dipergunakan sebagai bibit yaitu ternak jantan yang tidak dipergunakan sebagai pejantan ataupun ya bibit nantinya ya. Jadi benar-benar sudah tidak produktif lagi, baik jantan atau betina boleh dipotong ya dengan persyaratan seperti di atas ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Ternak yang disembelih dalam keadaan darurat ini ya, yang mau tidak mau kita potong ya. Nah, ternak yang pertama ya, ternak yang mengalami kecelakaan, misalnya patah kaki ya, tidak seperti manusia patah kaki bawa ke rumah sakit atau ke sangkal putung diobati, tapi ternak ya akan sulit ya. Ataupun ternak kita cedera berat lainnya pada saat dipekerjakan sehingga dapat menyebabkan kematian nanti, ataupun di dalam proses pemeliharaannya kesulitan ya, mau tidak mau ya kita potong. Yang kedua, ternak yang luka parah karena kecelakaan kendaraan misalnya, tetapi masih hidup dan diperkirakan akan mati apabila tidak disembelih. Ini juga boleh, silakan ya. Kemudian ternak yang menderita sakit atau hampir mati ya, tapi ini tinggal apakah boleh dikonsumsi atau tidak. Nah, ini yang harus dipertimbangkan ya. Jadi kalau misalnya penyakit yang menular, ini tidak boleh, atau penyakit zoonosis yang kemungkinan nanti menular ke manusia, ini juga tidak boleh dikonsumsi ya. Yang keempat ya, ternak yang disembelih untuk keperluan tertentu, misalnya hajatan ya, silakan ya. Ini beberapa hal pengecualian. Nah, pelaksanaan pemotongan ternak dalam keadaan darurat ini ya tidak harus di rumah potong hewan, tetapi setelah disembelih harus diperiksa oleh dokter hewan atau petugas dinas peternakan ataupun mantri hewan yang berwenang untuk menentukan apakah hasil pemotongan itu aman bagi orang-orang yang mengkonsumsinya ataupun yang memakannya ya. Begitulah tahapan beberapa hal yang harus kita perhatikan nantinya di lapangan ya, kalau misalnya ada tindakan darurat yang harus dilakukan oleh kita atau pemotongan. Nah, berikutnya adalah persyaratan sapi yang boleh dipotong. Beberapa syarat yang harus dipenuhi hewan potong antara lain disertai surat kepemilikan. Ini penting ya, karena di beberapa daerah ini yang namanya, mohon maaf, pencurian ternak itu masih ada ya, dan secara sporadis terjadi di berbagai daerah. Ini juga harus diperhatikan dan dipertimbangkan, jangan sampai menjadi hal yang malah menjadi apa namanya ya, menjadi keributan nanti, ataupun saling menyalahkan, ataupun ini berbahaya urusannya dengan polisi nanti kalau misalnya ternak yang disembelih itu adalah hasil curian ya. Jadi diharapkan ada surat kepemilikannya. Kemudian disertai bukti pembayaran retribusi atau pajak potong. Ini yang kadang-kadang kalau di luar rumah potong hewan itu biasanya sulit kita dapatkan ataupun dilakukan ya, dengan harapan ya kita harus tertib ya, bagaimanapun itu kalau upayakan kalau memotong hewan itu adalah di rumah potong hewan.
Kemudian memiliki surat izin potong, ya tadi dengan berbagai macam kriteria, ya ternak kita itu apakah ternak kita itu boleh dipotong atau tidak. Jangan sampai betina produktif ataupun yang hal-hal yang tidak memenuhi syarat itu lalu kita potong. Ini ya bertentangan dengan apa regulasi yang ada nantinya. Kemudian dilakukan petugas atau dilakukan pemeriksaan antemortem oleh petugas pemeriksa yang berwenang paling lambat 24 jam sebelum penyembelihan. Jadi benar-benar itu ya, jadi ternak itu dipastikan ternak yang mau dipotong itu benar-benar sehat ya. Kemudian diistirahatkan paling lambat 12 jam sebelum dilakukan penyembelihan. Kemudian penyembelihan dilakukan di rumah pemotongan hewan atau tempat pemotongan hewan atau abattoir ya, yang ada di daerah masing-masing tentunya. Hindari kita melakukan pemotongan di tempat yang tidak memenuhi syarat ya. Pak, kalau misalnya di daerah kami belum ada, ya upayakan koordinasi dengan pemerintah setempat ya, atau stakeholder ataupun orang siapapun ya, dengan asal memenuhi persyaratan bisa membuat rumah potong hewan ya, dengan perizinan tentunya ya. Ada swasta juga, bahkan kalau di kota besar RPH rumah potong hewan swasta itu lebih bagus. Mohon maaf ya, jadi di beberapa tempat itu kejadian, dan bahkan ada juga di beberapa kabupaten nggak ada. Nah ini yang gawat ya, yang harusnya benar-benar ya harus dilakukan agar kita mendapatkan daging yang sehat. Kemudian pelaksanaan pemotongan hewan dilakukan di bawah pengawasan dan menurut petunjuk pemeriksa yang berwenang, tidak dalam keadaan bunting misalnya ya. Kemudian syarat-syarat tersebut di atas untuk hewan potong tidak bisa dipenuhi jika dilakukan penyembelihan darurat ya, tidak ada pilihan ya. Itu kan tadi sudah kita jelaskan dalam kondisi darurat ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyembelihan ternak adalah: pertama, ternak harus sehat. Sehat walafiat ya, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan dokter hewan ataupun mantri hewan yang berwenang. Yang dimaksud dengan ternak sehat yaitu ternak tersebut tidak mengalami sakit, segar bugar ya. Nah, kemudian yang kedua, ternak harus tidak dalam keadaan lelah ataupun habis dipekerjakan di sawah, di ladang, ataupun naik bawa gerobak dan lain-lain ya. Kemudian atau dalam perjalanan yang panjang ya, dari daerah dibawa ke tempat rumah potong hewan ya, harus diistirahatkan. Kemudian ternak yang sudah tidak produktif lagi atau tidak dipergunakan lagi sebagai pimpin, dan ternak yang disembelih dalam keadaan darurat. Itu beberapa persyaratan penyembelihan ternak. Kemudian kita fokus ini lagi ya untuk pemeriksaan antemortem. Sebelum dilakukan pemotongan hewan yang akan dipotong, diperiksa terlebih dahulu ya, kondisi fisiknya misalnya secara umum, atau biasa disebut dengan pemeriksaan antemortem ya. Jadi ini contoh beberapa yang dilakukan. Kemudian pemeriksaan antemortem bertujuan untuk apa ya? Untuk menentukan apakah hewan itu menunjukkan adanya penyakit atau kelainan-kelainan yang berpengaruh pada mutu daging ya. Jadi bagaimanapun konsumen itu adalah raja dan harus dijamin nanti kesehatannya setelah makan daging ya. Itu jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang pertama ya, harus benar-benar tujuannya itu jelas. Itu jangan sampai terjadi hal-hal yang tadi ya, yang berpengaruh
atau kelainan yang berpengaruh pada konsumen. Nah, yang kedua, apakah ada gejala yang menunjukkan indikasi terhadap organ-organ tertentu atau bagian-bagiannya yang memerlukan penelitian yang mendalam, misalnya terjadi meningitis ya, tetanus, rabies dan lain-lain, dan itu mungkin terjadi, termasuk TB atau tuberkulosis itu bisa saja terjadi ya. Nah, kalau hal ini tidak diperiksa kan ngeri ya, sebagai konsumen ya, pengkonsumsi daging ya, ini mengerikan, nantinya bisa tertular nantinya. Kita berharap mendapatkan protein hewani itu kan menjadi sehat, bukan menjadi sakit. Ini kalau misalnya sumber dagingnya sudah tidak sehat ya, bisa jadi ya, walaupun misalnya kita olah dan bisa terjadi itu akan menular ke konsumen ya. Nah, secara umum yang harus diteliti pada pemeriksaan antemortem nih, apa saja yang harus diperiksa? Yang pertama, kesan umum yang berhubungan dengan kesehatan dan keadaan gizinya, serta apa ada kelelahan tidak pada ternak yang akan dipotong itu, ataupun kepanasan tidak ya. Dan bisa juga ditanya riwayatnya ternak ini dari mana, kapan dibawanya. Nah, ini petugas yang ini. Kalau misalnya tidak memenuhi syarat ya ditunda atau tidak boleh dipotong. Yang kedua, sikap jalannya ya. Jalannya bagaimana? Ya. Jangan sampai jalannya miring-miring ya. Jalannya tegak, penglihatannya atau pandangannya ya bagus ya, bugar ataupun tidak. Ini diperiksa ya. Semua harus positif, dalam artian dia benar-benar mencerminkan sebagai ternak yang sehat ya. Kemudian kulitnya, bagaimana kondisi kulitnya kita perhatikan ya. Kemudian rongga mulut, rongga hidung ya, kebasahan hidungnya, selaput lendir, mata, vagina, ambing dan lain-lain ya. Jangan sampai terindikasi ternak kita atau ternak yang mau dipotong itu sakit. Termasuk yang diperiksa itu suhu badannya ya. Jadi itu hal-hal yang secara umum diperiksa pada saat antemortem. Nah, keputusan pemeriksaan antemortem menurut surat keputusan Menteri Pertanian ya nomor 413 KPTS garis miring TN.310 garis miring 7 garis miring 1992, yaitu yang pertama, ketentuannya adalah hewan potong diizinkan dipotong tanpa syarat apabila dalam pemeriksaan antemortem ternyata hewan potong tersebut sehat ya. Yang kedua, hewan potong diizinkan dipotong dengan syarat apabila dalam pemeriksaan antemortem ternyata bahwa hewan tersebut menderita atau menunjukkan gejala penyakit koryza, gangrenosa bovum, hemoragik septicemia, kemudian cachexia influenza ya, kemudian equorum, epitelmia ya, actinomycosis, actinobacillosis ya, piroplasmosis, mastitis ya, yang sering terjadi pada sapi perah gitu ya, brucellosis, surah, artritis, hernia, edema, fraktura misalnya, abses dan tuberkulosis ya. Ini memerlukan persyaratan ya. Kalau misalnya hal tersebut kata dokter hewan tidak boleh dipotong ya harus mengikuti. Kemudian yang ketiga, ditunda untuk dipotong pada keadaan-keadaan hewan yang lelah, pemeriksaan yang belum yakin bahwa hewan yang bersangkutan adalah sehat, oleh karenanya harus dalam pengawasan. Yang keempat, hewan potong ditolak untuk disembelih kemudian dimusnahkan menurut ketentuan yang berlaku di rumah potong hewan atau tempat potong yang lain apabila dalam keadaan pemeriksaan antemortem ternyata
ditemukan hewan potong tersebut menderita atau menunjukkan gejala penyakit. Misalnya anemia contagious equorum, pleura pneumonia contagious bovum, Ft. epizotica, morbus musculosus equorum, rinderpest, variola ovae, kemudian pestis bovine, blue tongue akut, radang pada gangren, empisematosa, maleus, kemudian rabies, saccharomycosis akut dan kronis, mycotoxikosis, ya, kemudian kolibasilosis, botulismus, ya, listeriosis, misalnya ada titanus, busung gawat, dan toksoplasmosis akut, ya. Ini beberapa hal yang kembali tadi harus benar-benar diperhatikan dan ikuti yang disarankan oleh dokter hewan atau mantri hewan yang memang secara khusus mempertanggungjawabkan hal ini, ya, mempunyai tugas dan dia punya kewenangan apakah ternak itu boleh dipotong ataupun tidak. Oke. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong juga disebut juga pemeriksaan kesehatan hewan hidup atau antemortem tadi. Nah, pemeriksaan ini bertujuan menetapkan bahwa hewan yang akan dipotong itu betul-betul sehat dan kesehatannya layak untuk dipotong sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian hewan yang kesehatannya tidak layak jika dipaksa dipotong dianggap melanggar peraturan dan akan terkena sanksi hukum atau tindakan hukum. Nah, perlakuan pemotongan tersebut juga dapat berpengaruh terhadap mutu daging nantinya dan bahkan dapat membahayakan kesehatan konsumen, ya. Kemudian pemeriksaan hewan hidup biasanya berlangsung dengan cara observasi pada hewan selama dalam tempat penenangan atau peristirahatan atau masa puasa atau selama dalam perjalanan menuju lokasi penyembelihan, ya. Nah, pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan gejala penyakit yang terlihat dari luar. Jika dirasa perlu dilakukan juga pemeriksaan klinis, ya. Pemeriksaan lebih lanjut, ya, kalau misalnya ada indikasi mengarah ke sana. Nah, biasanya tidak perlu disertai pengujian laboratoris, ya, dan pengujian klinis yang mendalam dan rinci, tidak seperti layaknya memeriksa penyakit pasien, ya, penyakit orang. Tetapi kalau ada indikasi ke arah sana atau penyakit yang nantinya bisa menular ke manusia, ya, mau tidak mau, ya, harus diperiksa lebih lanjut nanti untuk keamanan, ya, manusia atau keamanan masyarakat veteriner nantinya. Nah, hewan yang tidak layak kesehatannya harus disembuhkan lebih dahulu. Jika hewan diketahui berpenyakit menular yang sangat membahayakan, bahkan harus dimusnahkan menurut ketentuan yang berlaku. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Jangan lupa bahagia, bergembira, terus bersemangat, ya. Salam sehat, ya. Kemudian tetap semangat. Nasrum minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.